Siapa sebenarnya aku? Apa sebenarnya tujuan hidupku? Kapan rasa kebencian ini berakhir? Apakah aku berhak untuk dihargai? Namun siapa? Pagi itu, bel masuk sudah berbunyi. Namun seperti biasa, Raihan belum juga masuk kelas. Bahkan kadang ia tidak masuk sekolah sama sekali. Kejadian itu sudah menjadi hal biasa bagi kelas mereka. Rehan mana? Saya, kamu tahu Rehan di mana? Maaf Bu, saya juga nggak tahu. Kalian pura-pura nggak tahu atau sengaja nutup-nutupi dari saya? Kamu lagi apa? Kamu itu ketua kelas. Masa kamu nggak bisa ngajari teman kamu mana yang baik, mana yang buruk? Masa iya apa-apa harus ke BK? Masa iya apa-apa harus buruk? Ibu yakin kalian ini semua nggak bakal jadi orang sukses. Setelah Bu Tere keluar kelas, bel istirahat pun berbunyi. Saya pun keluar kelas untuk menyegarkan pikiran setelah mendengarkan omongan Bu Tere tadi. Kamu mau jadi apa sih? Preman berandalan. Setiap ada guru, aku terus ditanya. Alfa terus, BK terus. Kamu tuh yang kenapa? Santai aja sih. Hidup juga nggak bakal terusan begini. Nanti kalau udah waktunya sukses, sukses sendiri. Aku tuh capek, Han. Aku peduli sama kamu. Kamu dulu rajin, kamu punya mimpi. Aku nggak mau punya pasangan yang nggak punya masa depan. Aku capek, Han. Kita putus. Bukannya mendapatkan ketenangan, saya bertemu Raihan yang baru saja masuk sekolah. Kembali pada masa SMP dulu, Raihan, Sea, Apit, Hana, dan Naila sudah berteman jauh sebelum mereka masuk SMK. Mereka sangat dekat, apalagi Raihan dan Sea yang sudah dekat dari kelas 7 SMP. Walaupun waktu itu orang-orang bilang itu cinta monyet, tapi Raihan dan Sea mengisi kedekatan mereka dengan hal-hal yang positif seperti belajar bersama, saling membantu, bertukar ilmu, dan menguatkan satu sama lain saat mereka merasakan kegagalan. Namun, satu langkah yang salah dapat mengubah arah hidupnya untuk masa sekarang hingga masa depan nanti. Semua belum terlambat kan. Kalau mau bantu sekarang itu pilihan, jatuh juga pilihan. Aku cuma merasa nggak berguna aja di mata orang tuaku. Setiap kali aku dapat juara kelas, nggak pernah diperhatiin. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Loh, aku nggak tahu kan kalau keluarga mereka ini. Kita kita. Oh, aku tahu. Jangan-jangan selama ini kau ngelakuin ini semua untuk ngeluapin amarahmu ya? Jujur aja deh. Iya, kenapa emang? Lagian aku juga pintar, tapi orang tua aku nggak peduli. Aku bahagia kok tinggal di lingkungan seperti ini. Kau tuh gila ya? Bisa-bisanya kau bilang bahagia di lingkungan yang kayak sampah ini. Kau tuh udah termasuk pergaulan toksik, tau gak sih? Yang orang waras gila. Jayo naik. Masa remaja adalah masa ketika rasa ingin tahu menggembus saat beranjak dewasa. Raihan mulai mengenal dunia luar yang begitu luas dan jika disikapi dan diarahkan dengan bijak, masa ini mampu membangun relasi untuk masa depan. Pada keesokan harinya, Raihan berangkat lebih pagi mengikuti pembelajaran seperti biasanya dan meminta maaf kepada teman-temannya setelah kemarin sore. Mereka bertengkar. Raihan juga meminta bantuan Apit untuk meminta maaf kepada Bu Tere. Duduk.
saya minta maaf ya Bu yang masalah kemarin. Saya tahu saya banyak salah. Syukurlah kamu berubahan. Ibu khawatir saja masa depan kamu hancur. Ibu yakin kamu orang pintar, karena di luar sana pasti banyak yang kamu hadapi, baik itu perusahaan maupun kampus. Jangan disia-siakan ya, Han. Makasih ya Bu sudah maafkan Rehan. Kan jadi punya alasan untuk berubah. Sebenarnya alasan kamu berubah banyak kan? Coba lihat saya, dia salah satu alasan kamu untuk berubah. Dia sering dipanggil ke BK gara-gara kamu gak masuk sekolah. Dia sedekat itu sama kamu, dia sekhawatir itu loh sama kamu. Akhirnya kita lusa, gak sabar pengen pakai helmet satu-satu Indonesia. Iya nih, udah gak sabar pengen ke ITB. Iyalah, apalah ya aku yang gak kuliah ini. Ah, kamu mah nerusin perusahaan bapakmu yang segede Blok M. Iya, punya teman CEO nih. Raihan pun hanya bisa tersenyum melihat candaan teman-temannya itu, sedangkan dirinya masih bingung menentukan arah hidupnya setelah lulus. Karena kemarin, Raihan sempat salah arah. Kini dia benar-benar harus membereskan sisa-sisa kehancurannya kemarin dan menata hidupnya dari awal lagi. Tahun demi tahun berlalu, Raihan merasa rindu dengan keempat temannya tersebut. Raihan pun berusaha mencari-cari kabar mengenai kehidupan teman-temannya sekarang lewat media sosial, karena mereka sudah tak pernah bertemu lagi setelah lulusan sekolah waktu itu. Tak semenarik dulu, sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan besokan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu, dinginnya hangatkanmu sendiri. Wah, bagus banget. Jadi kita nambah orang baru di dunia bisnis nih. Udah jadi bos sekarang. Ternyata orang yang dulu waktu berjalan sekarang udah paling sukses. Mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi, tenangkanlah. Banyak yang lupa bahwa anak yang pintar tidak hanya butuh angka di atas kertas. Mereka butuh didengar, butuh dipeluk, dan butuh ruang untuk bernapas. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang, bukan tempat pertama yang mematahkan harapan. Dan untuk kamu, yang hari ini sedang berjalan sendirian dalam gelap tanpa dukungan siapapun, menangislah jika lelah, tapi jangan pernah berpikir untuk menyerah. Dunia mungkin terasa tidak adil, tapi langkahmu terlalu berharga untuk dihentikan sekarang. Ingatlah, kamu adalah kapten dari hidupmu sendiri. Jika dunia tidak menyediakan tempat berteduh untukmu, bangunlah tempat berteduhmu sendiri. Buktikan bahwa dari reruntuhan rasa kecewa, kamu bisa menciptakan akhir cerita yang jauh lebih indah dari apa yang mereka duga.